mata dan juga bibir. Treatment berikutnya adalah eye firming and collagen, di mana perawatan khusus daerah mata yang berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan, dan mengurangi garis halus di sekitar daerah mata. Diawali dengan aplikasi peeling mask yang berfungsi untuk meregenerasi kulit sekitar mata yang cenderung lebih halus. Dilanjut dengan massage serta pengaplikasian serum kolagen dan juga masker mata. Masker yang diberikan tidak hanya dioleskan pada mata, namun bisa juga pada bibir. Tadi aku udah nyobain rangkaian treatment mulai dari laser fotona dan juga eye firming. Rasanya bikin muka aku lebih cerah, fresh, dan glowing. Buat kalian yang mau konsultasi perawatan kulit, langsung aja ke Esther House of Beauty. Top 2 Aesthetic Solution. Hai, aku Ica. Kali ini aku akan treatment di Esther House of Beauty. Nah, treatment yang pertama adalah laser photona skin toning. Laser photona skin toning ini berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah kamu aman, cepat, praktis, dan dapat memudarkan flek hitam akibat jerawat. Waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 30 menit dan dapat dikombinasi dengan beberapa perawatan lainnya seperti masker herbal, brightening mask, dan juga serum seperti perawatan mata dan juga bibir. Treatment berikutnya adalah eye firming and collagen, di mana perawatan khusus daerah mata yang berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan, dan mengurangi garis halus di sekitar
Hai, aku Ica. Kali ini aku akan treatment di Esther House of Beauty. Nah, treatment yang pertama adalah laser Photona Skin Toning. Laser Photona Skin Toning ini berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah kamu, aman, cepat, praktis, dan dapat memudarkan flek hitam akibat jerawat. Waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 30 menit dan dapat dikombinasi dengan beberapa perawatan lainnya seperti masker herbal, brightening mask, dan juga serum seperti perawatan mata dan juga bibir. Treatment berikutnya adalah eye firming and collagen, di mana perawatan khusus daerah mata yang berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan, Oke, halo selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di webinar EduClass Esther pada pagi hari ini dengan tema Women Talk. Sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk Dr. Benny. Halo selamat pagi Dr. Benny, apa sudah mendengarkan suara saya? Halo, selamat pagi. Sudah, terima Halo, kasih. halo. Iya Dr. Benny, kita hari ini akan membahas tema yang sangat menarik ya dok ya, program hamil selama new normal, aman nggak ya, kayak gitu ya. Oke dokter, Oke, sebelum kita mulai terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan singkat sebentar ya dok ya, tentang Esther dulu. Sebentar dokter. Oke, sambil menunggu PPT-nya dioperasikan, pada hari ini kita akan membahas mengenai dua tema spesial. Yang pertama nanti akan di sesi pertama akan dibawakan oleh Dr. Benny, yang membahas mengenai program hamil selama new normal aman atau enggak. Kemudian sesi kedua akan dibahas oleh Dr. Selvia, yang akan membahas mengenai 4 tips skincare ala Korea. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Dr. Benny, saya akan memperkenalkan singkat sebentar mengenai Esther House of Beauty. Esther House of Beauty sudah berdiri selama 26 tahun dan sudah memiliki 16 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Surabaya, di Sidoarjo, di Malang, Tulung Agung, Kediri, di Jakarta, Manado, di Bali. Kita memiliki 16 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Esther House of Beauty sendiri terletak di Surabaya, yaitu DWR Supratman. Kita juga memiliki berbagai macam teknologi yang sudah mutakhir ya teman-teman ya. Jadi kita perawatan di klinik kita ini sudah dilengkapi dengan berbagai teknologi dan juga perawatan-perawatan yang dari atas hingga dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seperti yang teman-teman lihat sebentar lagi, yaitu founder kita, Dr. Esther Sri Pertiwiningsih, yang memiliki moto, wanita tidak hanya harus cantik, tapi kulit harus sehat pula. Kami memiliki moto Top Tutu Aesthetic Solution. Jadi kami memiliki komitmen untuk memberikan perawatan terbaik bagi teman-teman semuanya, dari ujung kaki hingga ujung rambut. Nah, Esther House of Beauty sendiri sudah memiliki pabrik, yaitu CV Mon Hermon yang terletak di Sidoarjo. Nah, pabrik kita sendiri ini memproduksi berbagai produk obat-obatan yang nantinya akan digunakan oleh pasien kami. Jadi kami memegang teguh untuk kualitas dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien kami, sehingga kami memiliki pabrik sendiri, yang kami kelola sendiri tentunya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini adalah obat-obat yang kami produksi di CV Mon Hermon. Nah, berikut adalah dari salah satu klinik kami yang ada di Surabaya, di WR Supratman. Teman-teman kalau mau perawatan, bisa mampir ke klinik kami. Kalau di Surabaya ada di Jalan WR Supratman nomor 22, atau di Darmo Permai Selatan nomor 14. Ini adalah salah satu ruangan kami. Ruangannya juga homey banget ya. Jadi teman-teman pasti kangen banget sama ruangan kita. Gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah salah satu alat treatment dari Esther House of Beauty, Fotona. Nah, alat kami juga sudah mutakhir, alat-alat kami juga selalu mengikuti perkembangan zaman, dan tentunya dokter-dokter yang ada di Esther House of Beauty juga memiliki sertifikat internasional. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk segera mengunjungi klinik Esther House of Beauty untuk menyampaikan segala keluhan-keluhannya, dan dokter kami siap menangani setiap keluhan permasalahan kulit dari teman-teman. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, yaitu rangkaian produk dari Esther House of Beauty. Kita memiliki Esta dan Esther, yang memiliki ada rangkaian seri untuk make up, juga ada untuk perawatan rambut, ada juga untuk perawatan body. Tentunya lengkap banget ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik di www.estakosmetik.co.id untuk menemukan berbagai macam produk yang teman-teman butuhkan. Nah, kita juga memiliki marketplace yang tersedia di Shopee maupun juga di Bukalapak. Teman-teman bisa langsung mengetikkan Esther Official Store dan temukan berbagai macam produk-produk yang teman butuhkan. Kita juga menyediakan berbagai diskon spesial. Tentunya kami juga memiliki tim yang siap sedia selama 24 jam untuk menemani teman-teman berbelanja di Shopee maupun di Bukalapak. Sehingga teman-teman jangan khawatir untuk mengkonsultasikan produk-produk yang akan dibeli. Nah, teman-teman, kita juga memiliki IG Live yang rutin setiap hari Senin dan hari Kamis pukul 1 siang. Untuk Senin nanti kita akan memiliki tema 5 treatment favorit dari pria. Nah, jadi tidak hanya teman-teman wanita aja ya yang melakukan perawatan, tapi pria juga bisa melakukan perawatan loh. Nah, nanti hari Senin akan dibahas pukul 1 siang di IG Esther House of Beauty. Teman-teman bisa join ya, aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi. Nah, ini adalah website kami, www.ehop.co.id. Teman-teman bisa klik langsung untuk bisa melihat berbagai produk ataupun treatment dari kami. Kita juga ada IG dari Esther House of Beauty, ada juga IG dari Esther Kosmetik, Esa Kosmetik, dan marketplace kami. Oke. Oke, teman-teman, sekian dari informasi singkat mengenai Esther House of Beauty. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu Dr. Benny. Halo, selamat pagi Dr. Benny. Halo, selamat pagi. Halo Dr. Benny. Ya, baik Dokter. Dokter gimana kabarnya, Dok? Sehat ya, Dok ya? Baik, Baik, Dok. sehat, Ya.
Puji Tuhan. Saya excited banget loh dok, hari ini mau diskusi cantik dengan Dr. Benny mengenai program kehamilan ya dok ya. Ya, Sebelumnya saya mau bacakan dulu singkat mengenai profil Dr. Benny ya dok ya. Dr. Benedictus Arifin atau yang akrab dipanggil dengan Dr. Benny, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kemudian dari PhD di Belanda dengan gelar Medical Public Hospital. Dan sekarang ini aktif bekerja di Total Life Clinic Surabaya, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya, dan juga di National Hospital dan juga Fertility dan IVF di Morula, Surabaya. Baik, Dr. Benny, tanpa saya memperpanjang waktu lagi, saya serahkan kepada Dr. Benny ya untuk sesi selanjutnya. Silakan, dokter. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Sorry terlambat ya. Tadi saya masih di Morula sekarang, baru selesai praktek tadi. Happy rasanya untuk ketemu para ibu-ibu nih atau calon-calon ibu ya di hari ini di Zoom meeting. Harusnya Zoom meeting ini menjadi tempat yang lebih intens untuk bisa tanya jawab dibandingkan kalau kita IG live. Kenapa? Karena kalau IG live otomatis one way gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin bisa lebih interaktif dan kita nggak ada batasan waktu yang ada sih batasan waktu karena bukan saya saja yang akan bicara hari ini. Oke. Sebenarnya program hamil itu sesuatu yang bukan sesuatu yang urgent pada beberapa orang. Namun pada beberapa pasangan ini merupakan sesuatu yang urgent karena ada yang kita sebut sebagai urgensi atau sesuatu yang harus segera dilakukan terkait dengan kondisi fertilitas atau ketidaksuburan. Nah, sebenarnya apa yang membedakan? Kita akan membahas secara singkat nanti mungkin lebih banyak pertanyaan kalau memang ada yang masuk. Sebenarnya apa sih yang membedakan program hamil dulu dengan program hamil sekarang? Dulu itu batasnya adalah sebelum corona ini menyebar, dan sekarang setelah corona ini menyebar. Jadi kita bedakan antara dua masa itu. Nah, perbedaannya tentu mendasar adalah sebuah pertanyaan di mana apakah corona ini akan menular dari ibu hamil ke bayinya apa tidak? Itu pertanyaan yang pertama yang paling sering ditanyakan. Tapi nanti nggak apa-apa, kalau ada pertanyaan yang lain, para audiens di sini boleh menulis di mana di kolom pertanyaan, dan kemudian kita akan bahas. Nah, sebelum kita memulai, kita mau flashback dulu sebelum masa pandemi ini dimulai. Program hamil itu cuma ada 3 secara umum ya, yang kita sebut sebagai program hamil secara alami. Kemudian kedua adalah program hamil secara inseminasi, dan yang ketiga adalah program hamil secara IVF atau bayi tabung. Nah, pada masa-masa seperti ini yang perlu kita perhatikan adalah program hamil mana yang menjadi prioritas kita, gitu ya. Nah, tentu setiap pasangan memiliki kondisi yang berbeda, sehingga nanti ketika di masa new normal ini juga keamanannya mungkin juga berbeda, gitu. Sudah pernah baca di beberapa provinsi katanya pada saat new normal justru angka kehamilan meningkat, gitu kan? Artinya aman nggak hamil di sini? Ya buktinya sudah meningkat banyak tuh, dan ternyata hamil-hamil aja dengan secara alami. Gitu. Nah, kita flashback tadi saya bilang bahwa sebelum pandemi itu pasangan suami istri biasanya akan memilih antara program alami, program INSEM, program IVF. Ya, nah kapan ini menjadi indikasi masing-masing? Nanti kita bahas lebih detail setelah konsep tentang pandemi ini selesai. Apa sih yang membedakan dengan sekarang? Yang membedakan dengan sekarang adalah bahwa ketakutan kita untuk tertular, betul nggak? Ya, jadi karena kita takut tertular, maka kita takut ngapa-ngapain. Dan ini memang sesuatu yang alami, yang wajar ya. Kalau kita baca di media sosial, kita baca di
media cetak, di TV, di radio, semuanya berbicara tentang betapa gawatnya, betapa parahnya orang yang terkena corona ini, gitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa sampai sekarang belum ada vaksinnya, belum ditemukan vaksin yang secara efektif sudah bisa disuntikan ke manusia dan diedarkan di Indonesia. Ini belum ada. Maka yang bisa kita lakukan adalah upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahannya ini yang kemudian menjadi apa istilahnya halangan, gitu ya, tanda petik halangan untuk program. Untuk saya mau program hamil, tapi saya harus datang ke rumah sakit untuk ketemu dokternya. Kira-kira gimana? Apakah rumah sakitnya aman apa enggak? Ini kan pertanyaannya. Apakah dokternya aman apa enggak? Apakah kliniknya aman apa enggak? Gitu. Apakah jangan-jangan nanti baru mulai program, saya sudah ketularan duluan? Gitu. Nah, untuk mengetahui aman atau enggak, sebenarnya tidak ada yang 100% aman. Ya. Nah, kemarin ada juga yang tanya, "Dok, aman nggak sih hamil sekarang?" Nah, ini aman ini dibandingkan dengan apa? Dibandingkan sebelum pandemi ya tentu berbeda. Yang bisa kita lakukan adalah upaya-upaya untuk mengurangi risiko kita tertular. Jadi upaya mengurangi risiko tertular itu sesuai dengan protokol kesehatan yang ada adalah tadi pakai masker, ya kan, cuci tangan, kemudian physical distancing, menghindari keramaian, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang ingin hamil dan ingin program hamil? Otomatis kan dia harus datang ke dokter. Apabila bisa dilakukan program jarak jauh nih, kayak misalnya kemarin ada banyak konsultasi secara jarak jauh dengan dokter, ini terutama untuk program alami ya, maka Anda bisa janjian tuh dengan dokternya untuk melakukan telemedicine, mencari kira-kira kapan masa subur Anda, kemudian kapan waktunya harus berhubungan gitu. Ini menjadi salah satu cara kita untuk mengurangi datang ke rumah sakit, gitu ya. Tapi bagaimana dok, kalau memang saya harus diperiksa nih oleh dokternya? Ya otomatis Anda harus datang. Untuk proses pemeriksaan atau perencanaan kehamilan, memang kita harus tahu tidak cukup hanya yang perempuan saja, tidak cukup hanya wanitanya saja, ya, tapi juga yang pria. Kenapa? Saya mau tunjukkan fakta di sini, ya. Saya mau nunjukkan, by the way, gimana caranya supaya saya ada di tengah sini. Gini. Oh, oke. Terus share screen. Ini ya? Oke. Terus screen share. Oke. Nah, ini saya mau nunjukkan gimana sih kasus untuk infertilitas secara umum ya. Jadi kasus infertilitas secara umum itu sebenarnya mana nih ya? Oke, ini dia. Ini secara kasar ya. Secara umum ini dia. Kok nggak bisa? Ups. Kelihatan? Kelihatan nggak? Halo? Ini kelihatan ya? Nggak ada bala. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan dong, Sorry. kelihatan. Oke, thank you. Karena tidak ada, saya nggak tahu kelihatan apa nggak. Oke, jadi kalau kita lihat, infertility cause, penyebab dari infertilitas, itu macam proporsi perempuan dan laki-laki itu sama, kurang lebih sama. Sehingga perlu diperhatikan bahwa belum tentu yang harus datang ketemu dokter kandungan itu hanya untuk program hamil hanya perempuannya saja gitu. Karena kita tahu bahwa proporsi antara laki-laki dan perempuan sebagai penyebab infertilitas itu mirip-mirip gitu. Dan ada 10%
yang menunjukkan bahwa semuanya ternyata tua nih, cowok sama cewek nih mau datang, sebaiknya buat janjian dulu bareng-bareng gitu, ke suami dan ke istri. Kapan nih kita datang? Sehingga datangnya adalah datang secara lebih efektif dan efisien, tidak perlu berkali-kali. Nah, kapan datangnya? Kalau pagi wanita, ini bisa dipaskan dengan jadwalnya suami nih, itu datanglah pada hari kedua atau hari ketiga haid. Jadi, kalau saya di sini, datanglah pada hari kedua atau ketiga haid. Mana nih dia? Ding ding. Saya tulis whiteboard. Oke. Nah, jadi kalau yang perempuan, datanglah pada day 2 or day 3. Pada hari kedua atau ketiga haid. Haid hari pertama, day 1, itu adalah keluar darah merah pertama kali. Gitu ya. Jadi ketika Anda keluar darah merah pertama kali, itu kita sebut sebagai day 1. Pasti, kemudian telepon kliniknya atau telepon dokternya atau WhatsApp bilang, "Dok, saya mau mulai program hamil. Ini saya hari pertama, maka kapan nih saya ketemu?" Nah, kita akan ketemu di hari kedua, ketiga. Kalau bisa, yang cowok itu sudah puasa berhubungan atau tidak keluar sperma kurang lebih 3-7 hari. Sehingga pada saat datang nanti, yang perempuan ada suara ribet banget. Oke. Sehingga saya lanjutin ya. Saya lanjutin sehingga pada saat nanti datang ketemu dokter, itu yang perempuan pas waktunya untuk periksa, yang laki-laki suaminya juga pas waktunya untuk periksa. Otomatis datanya cuma sekali, ya, pemeriksaan tersebut. Nah, ini yang penting sehingga nggak bolak-balik, menunjukkan bahwa datang pada saat waktunya yang tepat untuk periksa. Itu gunanya pada saat new normal ini supaya Anda bisa buat janji dulu dan tidak menunggu lama, antriannya juga tidak terlalu lama, sehingga tidak terlalu banyak terpapar resiko yang lebih besar. Nah, datanglah juga pada dengan menggunakan ya protokol yang baik ya, masker, kalau perlu pakai face shield begitu. Kenapa? Karena sebenarnya apabila kita melakukan pemeriksaan dengan pasien yang sudah pakai face shield, dokternya juga pakai APD yang lengkap, kemudian melakukan physical distancing yang baik, kemudian kita juga cuci tangan sebelum megang muka, wajah kita, otomatis sebenarnya resiko penularan ini sangat kecil, ya, dibandingkan kalau kita tidak melakukan protokol-protokol tadi. Maka program hamil apapun sebenarnya, apalagi program hamil alami, itu cukup aman dilakukan. Tapi kalau misalnya nanti nih kita akan melakukan program IVF atau program bayi tabung, nanti kita akan bahas ya program bayi tabung. Ini membutuhkan pada program bayi tabung memang ada screening yang lebih detail, yaitu nanti Anda akan dilakukan pemeriksaan screening untuk corona atau COVID ini. Screeningnya mulai dari rapid test ya, dan pada beberapa step nanti akan dilakukan swab atau pemeriksaan PCR. So, itu secara garis umum, secara garis besar, secara umum ya, kondisi program hamil saat ini. Dan sudah mulai banyak juga yang mulai program hamil. Dan Anda nggak perlu takut harusnya datang kalau misalnya Anda menggunakan protokol kesehatan yang baik. Dan jangan lupa, penularan bukan hanya pada saat Anda bisa datang ke klinik, tapi penularan juga bisa ketika kita harus belanja di supermarket, kita belanja di
atau ngisi bensin di pom bensin dan sebagainya. Oleh karena itu, yang paling baik sebenarnya adalah kita menggunakan tadi protokol yang baik, melakukan protokol yang baik tadi, cuci tangan, face shield, masker, pulang dari jalan-jalan sampai di rumah, kalau bisa jangan langsung aktivitas ya, kita mandi dulu, keramas dan sebagainya. Itu kuncinya. Nah, gimana dengan hamil yang positif gitu kan? Lah, Dok, saya mau program hamil dan berhasil hamil. Lah, ternyata saya ketularan COVID sendiri sampai saat ini fatality rate-nya cukup tinggi ya, walaupun rendah dibandingkan penyakit-penyakit lain yang mungkin sudah ada lebih dulu, cuman karena belum ada obatnya dan mudah menular, mudah menyebar, maka kita tetap harus waspada. 80-90% sebenarnya dari ibu yang tertular dia akan sembuh dengan pengobatan-pengobatan yang ada, atau bahkan beberapa juga sembuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, ketika nanti seandainya ibu hamil itu terinfeksi SARS-CoV-2 ini atau kena COVID-19 ini, nggak boleh panik ya. Tidak semua mereka yang kena COVID itu langsung pada tahap sakit berat. Ya, beberapa justru jauh lebih banyak adalah ketika ibu hamil atau ibu ini dalam kondisi yang OTG atau orang tanpa gejala. Nah, ini yang justru kita harus waspadai. Kenapa? Karena OTG ini banyak nih mungkin yang kita nggak tahu ya, karena mungkin cuma demam sembuh, kemudian batuk pilek gitu ya. Nah, itu yang harus kita ingat-ingat, bahwa tidak semua orang yang kena COVID itu masuk rumah sakit, kemudian ventilator, pakai alat bantu nafas dan sebagainya. Gitu mungkin tentang perbedaan dan keamanan ya. Intinya saat ini sudah cukup aman. Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi ya jelas berbeda ya. Tapi dengan protokol kesehatan yang baik, dengan alur yang baik, tentu keamanan ini menjadi bisa lebih terjaga dibandingkan tidak melakukan protokol tadi. Protokol tadi sudah saya sebutkan berulang kali, bahwa buatlah janji dulu dengan dokternya, pilihlah rumah sakit atau klinik yang memiliki protokol perlindungan yang baik, melakukan physical distancing dengan baik, melakukan pembersihan dengan baik, melakukan disinfeksi dengan baik, melakukan UV sterilisasi dengan baik, kemudian datanglah pada hari yang tepat, ya. Kalau perempuan ini pada hari kedua atau ketiga, kalau pada laki-laki setelah puasa tidak berhubungan kurang lebih 2-3 hari, ya. Kemudian janjian dengan dokternya, sehingga ketika nanti dokternya ada, pas datang, nggak nunggu terlalu lama. Terus jangan lupa juga komunikasikan lebih awal, mungkin ini saya mau program hamil apa nih? Alami kah, insem kah, atau bayi tabung kah? Begitu ceritanya. Udah setengah jam saya berbicara, mungkin setengah jamnya lagi kita tanya jawab atau gimana nih? Oke, Dokter Benny. Oke, Dokter Benny, thank you banget untuk informasinya tentang persiapan program hamil ya, Dokter ya. Nah, ini teman-teman sudah ada yang bertanya, Dokter. Cuman ditahan dulu, kita akan jawabnya setelah sesinya Dokter Silvi ya, Dokter ya. Oh gitu, oke. Kalau itu saya... Maaf, Dok, agak tidak terdengar, Dok, putus-putus. Lanjut sesi Dokter Silvi dulu atau? Ya, jadi lanjut ke sesinya Dokter Silvi dulu, Dokter. Habis gitu nih kita baru menjawab pertanyaannya teman-teman ya, Dokter ya. Oke. Oke, nah Dokter, ini saya juga menginfokan, nanti saya sempat lupa menginfokan di awal, kita sudah menyediakan 4 hadiah voucher ya Dokter, 2 dari Morula, 2 dari Esther, untuk 4 pertanyaan terbaik. Jadi nanti teman-teman yang ingin bertanya ke Dokter Benny ataupun ke Dokter Silvi bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat, nanti setelah sesi Dokter Silvi selesai, kita akan jawab bersama-sama. Begitu ya Dokter Benny ya, nanti kita akan lanjut lagi ya Dokter.
Oke, terima Oke, kasih Dokter Weni. Kita akan lanjutkan sesi kita ke Dokter Sylvia. Nah, sebelumnya saya akan mau membacakan juga dari biografi. Saya mau nyapa dulu nih sebelumnya ke Dokter Sylvia. Halo, Dokter Silvi, apa Halo, kabar? pagi Claudia. Sehat dan semangat selalu. Oh, semangat selalu. Lagi sibuk ya, Dokter ya? Lumayan sibuk. Nah, Dokter, hari ini kita membahas tentang 4 step skincare ala Korea ya, Dok? Iya. Oke, Dok. Nah, sebelum saya mulai, saya membacakan dulu biografi singkat tentang Dokter Sylvia. Nah, Dokter Sylvia ini adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan saat ini bekerja di Esther House of Beauty sejak Maret 2011 sebagai dokter konsultan dan juga brand manager Esther House of Beauty Darmo Permai Selatan. Dan Dokter Sylvia sendiri aktif di organisasi Sekretaris Perdawari Jatim, Estetika dan Regeneratif Indonesia. Baik, Dokter Silvi, saya serahkan kepada Dokter Silvi selanjutnya. Oke, thank you Claudia. Thank you juga Dokter Beni. Tadi udah tenang ya pas dengar Dokter Beni ngomong, soalnya saya termasuk yang hamil di masa pandemi ini. Jadi saya yakin teman-teman pasti punya banyak pertanyaan untuk Dokter Beni. Kita selingin sebentar ya untuk secret to glowing skin. Oke. Pagi ini kita mau membahas sesuatu yang cukup ngetren ya sejak beberapa tahun terakhir ini. Di masa pandemi ini jadi semakin ngetren karena banyak orang ketika PSBB berlangsung jadi mantengin drama-drama Korea gitu ya. Jadi lebih mantengin lagi artis-artis Koreanya atau lebih mantengin lagi lagu-lagu K-pop-nya. Nah, jadi banyak nih yang akhirnya ikut ngiri nih gitu ya. Kalau kita lihat ya, orang-orang Korea itu kan artis-artisnya kayaknya wajahnya itu mulus-mulus gitu ya. Bahkan di serialnya Dr. Ji, dia udah usia 50 tahun, wajahnya masih kencang, masih mulus gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah ada suatu istilah di dalam bahasa Korea yang disebut dengan mulgwang. Nah, ini adalah istilah dalam bahasa Korea yang menggambarkan kulit ideal menurut mereka. Jadi baik pria maupun wanitanya itu mereka goalnya gitu ya, skin goalnya adalah untuk memiliki kulit seperti ini. Nah, seperti apa sih mulguang itu? Nah, ini adalah suatu kondisi kulit yang kelembapannya sangat bagus sehingga kulitnya itu bisa terlihat bersinar ya, atau bahasa kerennya terlihat dewy look atau glass skin look gitu ya. Nah, ini menunjukkan kulit yang terlihat sehat sekali. Gambaran gampangnya seperti kulit yang kalau kita baru habis mandi, kulitnya masih lembab, masih ada airnya sedikit, itu kan kayaknya kulitnya terlihat lembut, terlihat lebih glowing, terlihat sehat sekali. Nah, itulah yang kita ingin capai dengan perawatan di rumah untuk mendapatkan kulit seperti orang-orang Korea ini. Nah, glowing skin ini dipakai untuk menjadi dasar ya. Jadi kalau kulitnya sudah glowing, kulitnya sudah bagus, harapannya dengan make up yang minimalis atau no make up look seperti yang digandrungi oleh orang Korea, kita sudah bisa tampil dengan lebih segar, terlihat lebih cerah, lebih memukau ya, tanpa terlihat terlalu berlebihan. Nah, ada beberapa rahasia. Sebenarnya wanita-wanita Korea itu sangat rajin dalam merawat mukanya. Bahkan kalau kali ini kita hanya bahas 4 rahasianya, sebenarnya banyak wanita Korea yang melakukan 7 step atau bahkan 10 step. Jadi rutinitas harian mereka untuk merawat kecantikan kulit sehari-hari itu sampai 7 langkah, sampai 10 langkah. Jadi dengan layering yang sangat banyak. Nah, itulah rahasia mereka kenapa mereka bisa mendapatkan kulit yang benar-benar lembab dan sangat bersinar. Dan mereka termasuk orang yang sangat rajin. Jadi, mereka berpendapat bahwa kalau saya pakai make up selama setengah jam, saya harus menghabiskan waktu yang sama untuk membersihkan make up tersebut dari kulit saya. Nah, jadi mereka benar-benar rajin gitu ya. Mereka benar-benar mengambil waktu untuk merawat kulit mereka, terutama di malam hari. Jadi
itulah kunci dari betapa sempurnanya kulit mereka, yaitu keteraturan setiap hari serta langkah-langkah yang banyak yang menjawab semua kebutuhan kulitnya. Nah, salah satu langkah pertama yang paling penting ya, karena sebenarnya ada 10 langkah, cuman pada pagi hari ini kita akan bahas hanya 4 langkah yang paling dasar dulu gitu ya, yang ketika diterapkan nanti pasti rekan-rekan akan melihat perbedaannya. Nah, ini kita lihat dulu. Yang pertama adalah double cleansing. Ini adalah suatu teknik yang sebenarnya awal-awal diperkenalkan oleh produk Jepang, tapi kemudian jadi populer juga di dalam rutinitas skincare Korea ya. Double cleansing ini berarti kita membersihkan wajah di dalam 2 tahap. Kalau dulu secara tradisional kita hanya milih salah satu ya, pakai susu pembersih atau pakai sabun saja. Nah, kemudian sudah selesai gitu ya, langsung selesai, langsung lanjut ke tahap berikutnya. Kalau untuk Korean Secret ini, kita melakukan tahap pembersihan sebanyak 2 tahap. Nah, yang pertama, bentar ya, agak macet dikit. Yang pertama adalah kita menggunakan cleanser yang bentuknya oil-based cleanser. Ini adalah tahap pertama, tujuannya untuk mengangkat sisa make up yang ada di dalam wajah kita, kemudian mengangkat sisa minyak yang keluar seharian, berkumpul bersama dengan debu dan keringat. Nah, untuk oil-based cleanser ini ada beberapa pilihan produknya. Bisa menggunakan milk cleanser, atau kalau mau yang sedikit lebih praktis bisa menggunakan micellar water yang bentuknya lebih ringan seperti air, tetapi dia sebenarnya mengandung molekul micelle, yaitu molekul dari lemak yang nanti akan bisa mengikat kotoran-kotoran dari lemak yang ada di kulit kita. Nah, ini kita lakukan sebagai tahap pertama pada saat kulit wajah kita masih dalam posisi kering. Jadi ini dioleskan di wajah pada saat posisi kulit wajah kita masih kering. Nah, setelah ini kita kerjakan dan dia bisa mengangkat kotoran-kotoran yang berbahan dasar minyak, kemudian kita lanjutkan dengan cleanser yang kita sebut dengan water-based cleanser, atau lebih gampangnya kita sebut dengan sabun atau foaming cleanser. Nah, untuk sabunnya ini ada berbagai macam jenis juga. Di tahapan sabun ini nanti rekan-rekan bisa pilih sesuai dengan jenis kulitnya ya, sabun yang untuk kulit kering, sabun yang untuk kulit normal, ataupun sabun yang untuk kulit berjerawat, atau sabun yang untuk kulit kusam, ataupun ada flatnya. Nah, setelah kita sabun ini kita bersihkan pada saat kondisi kulit kita basah. Jadi biasanya dituang di tangan, kemudian pada saat kondisi kulit wajah diusapkan di wajah dan dibusakan, kemudian dibilas. Setelah tahapan cleansing ini selesai, tahapan kedua yang paling penting adalah tentang melindungi kulit dari sinar matahari. Sama seperti wanita Asia pada umumnya, wanita Korea itu ternyata juga rentan terhadap pigmentasi atau flek-flek timbulnya flek-flek di kulit. Sama kayak kita ya, karena kita tinggal di negara khatulistiwa, kulit kita banyak terpapar sinar matahari gitu ya, tipe kulit Asia yang juga rentan terhadap timbulnya pigmentasi. Jadi sama-sama punya musuh bersama nih yang namanya sinar matahari yang bisa memperburuk keadaan kulit. Nah, untuk kulit kita sendiri ketika terkena matahari itu terjadi 2 reaksi ya. Ada UVA, sinar matahari UVA yang bisa menembus lebih dalam ke dalam kulit, dan ada sinar matahari UVB yang menembus hanya lebih superficial atau lebih permukaan di lapisan epidermis. Nah, efeknya apa? Ternyata 2 gelombang ini memiliki efek yang berbeda pada kulit. Untuk yang UVA, karena dia bisa menembus lebih dalam, dia bisa merusak lebih banyak hal ya, dan biasanya nanti akan menyebabkan timbulnya penuaan dini. Dia bisa menyebabkan timbulnya pigmentasi, kemudian menyebabkan kerutan, membuat kulit jadi kendur. Jadi semua unsur-unsur penuaan itu biasanya terjadi di
akibat efek dari UVA ini. Kemudian untuk UVB-nya sendiri biasanya lebih menimbulkan reaksi seperti kulit terbakar, jadi merah, jadi perih gitu ya, dan juga meningkatkan resiko dari kanker kulit. Nah, karena kedua sinar ini bekerja dengan berbeda, penting untuk kita menggunakan sunscreen yang akan melindungi kita baik dari UVA maupun dari UVB. Nah, dan untuk sunscreen ini lebih baik dipakai kurang lebih setengah jam sebelum kita keluar rumah. Jadi sudah cukup ada waktu untuk lapisan dari sunscreen ini melapisi kulit kita sehingga sudah memberikan perlindungan yang cukup saat kita keluar rumah. Dan kalau bisa, pemakaian sunscreen ini dilakukan setiap hari baik kita keluar rumah atau tidak. Karena sebenarnya sinar UVA itu bisa menembus lewat jendela-jendela. Jadi kalau kita cuma di rumah saja, tapi sebenarnya banyak mengerjakan aktivitas di samping jendela gitu ya, di dekat ruangan yang terbuka. Nah, itu biasanya ada juga penetrasi dari sinar-sinar UVA atau UVB yang sampai ke kulit kita. Jadi memang kalau lebih baik dibiasakan saja baik keluar rumah ataupun tidak keluar rumah kita menggunakan sun care ini. Nah, kunci ketiga selain menggunakan tabir surya adalah hydration. Jadi untuk kulit kita bisa seperti kulitnya orang-orang Korea yang kelihatan bersinar, kelihatan glowing, itu kelembapannya harus sempurna. Kenapa? Karena ketika kulit kita terlalu kering, kulit kita kehilangan kemampuannya untuk memantulkan cahaya. Jadi kelihatannya dia akan lebih kusam, kemudian lebih gelap gitu ya. Dan kulit yang kering ini juga nanti akan lebih lambat berganti kulitnya atau beregenerasi. Nah, keterlambatan pergantian kulit ini juga akan menimbulkan kesan kusam dan gelap. Jadi ketika kulitnya ini kering, dia akan tampak tidak bercahaya, tampak kusam, tampak gelap, dan biasanya tampak kasar. Pada beberapa orang bisa juga akhirnya jadi timbul kemerahan, ya, reaksi-reaksi seperti iritasi yang akan lebih lanjut menyebabkan penggelapan kulit. Beda dengan kulit yang kelembapannya baik, dia akan mampu untuk memancarkan sinar, memantulkan cahaya, dan terlihat dewy seperti yang tadi kita inginkan di artis-artis Korea tadi. Nah, untuk pelembab ini kita sesuaikan dengan jenis kulit yang kita miliki. Untuk kulit yang cenderung kering, biasanya kadang hanya dengan menggunakan pelembab yang dalam bentuk krim tidak cukup. Nah, ketika itu tidak cukup, kita membutuhkan tambahan. Jadi sebelum kita pakai krimnya, mungkin kita perlu tambahkan skincare yang dalam bentuk serum. Kenapa? Karena serum ini dia isinya konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan skincare dalam bentuk krim atau lotion. Jadi dia lebih bisa menghidrasi kulit dengan lebih baik. Nah, kita pakaikan serum dulu sebelumnya, baru setelah itu ditumpuk dengan penggunaan krim pelembab. Ini untuk kulit yang sangat kering biasanya membutuhkan 2 tahapan seperti ini. Ini sebuah teknik dalam Korean skincare yang kita kenal dengan nama layering atau secara bertumpuk atau bertahap ya. Untuk bahan-bahannya teman-teman bisa pilih ya. Biasanya untuk pelembab itu yang paling bagus, yang lagi terkenal sekarang ya, yaitu dari snail cream gitu ya, dari lendir siput. Nah itu terakhir-terakhir sangat kekinian karena dia mempunyai daya regenerasi maupun daya melembabkan, efek anti-aging yang sangat bagus. Atau bisa memilih serum-serum yang mengandung butiran emas atau gold. Itu juga bagus sekali untuk aging skin atau juga untuk melembabkan kulit. Bahan-bahan seperti hyaluronic acid, squalane, ceramide itu juga sudah sekian tahun ya kita kenal bisa memperkaya kelembapan kulit kita. Dan biasanya untuk kulit yang kering sekali, seminggu sekali atau seminggu 2 kali perlu ditambahkan perawatan intensif dengan penggunaan masker di rumah ya. Boleh berupa sheet mask atau berupa masker yang berbentuk cair atau berupa masker yang berbentuk peel off ya. Bisa disesuaikan nanti pilihannya dengan kondisi-kondisi lain di dalam kulitnya. Nah, untuk yang kulitnya berminyak gimana? Apakah kita juga perlu menggunakan pelembab? Atau karena kulitnya udah kelihatan berminyak nih, udah kinclong-kinclong, glowing-glowing, di skip aja. Nah, ternyata
rahasia dari kecantikan wanita dan pria-pria Korea adalah apapun jenis kulitnya, mereka tetap menggunakan pelembab. Jadi kulit yang berminyak pun sebenarnya butuh pelembab, karena kalau kulit berminyak ini sampai jatuh ke dalam keadaan terlalu kering, apalagi misalnya ketika kita menggunakan obat-obatan jerawat, misalnya yang biasa digunakan pada kulit berminyak, biasanya nanti itu akan memicu kelenjar-kelenjar minyak di kulit untuk justru memproduksi lebih banyak minyak. Jadi malah akan tambah oily dan tambah jerawatan gitu ya. Nah, jadi kulit berminyak pun membutuhkan pelembab. Nah, cuman ketika kita punya kulit yang berminyak harus hati-hati nih pilih pelembabnya. Jadi biasanya yang kita pilih pelembab yang dalam bentuk cair ya, atau kita bilangnya face mist ya, bentuknya tinggal di spray. Jadi dia tidak menyumbat pori-pori. Cari pelembab-pelembab yang mengandung tulisan yang non-comedogenic atau khusus buat acne prone skin. Nah, ini biasanya berbentuk gel atau berbentuk lotion. Jadi biasanya bahan dasarnya lebih ke arah water based gitu ya, bukan yang oil based. Jadi dia banyak kandungan airnya, dia lebih mudah menyerap juga ke dalam kulit tanpa dia menyumbat pori-pori atau menimbulkan komedo. Nah, step terakhir yang saya mau share di sini ya, secret terakhir yang langkah keempat adalah exfoliate. Ini yang kadang mungkin kita sudah rutin nih, cleansing-nya sudah benar, kemudian sudah rutin pakai pelembab, terus sebelum keluar rumah atau di pagi dan siang hari di rumah juga sudah rutin pakai sunblock, tapi kok kayaknya kulitnya tetap kusam nih, nggak ada glowing-nya, nggak ada dewy-nya, kalau dipakein make up juga susah nempel, teraba kasar. Nah, ini mungkin karena kita kurang melakukan tahapan ini ya, yaitu sebuah tahapan yang kita namakan dengan exfoliate atau pengangkatan sel kulit mati. Jadi seperti kita tahu, sebenarnya setiap 28 hari sekali sel-sel kulit kita itu berganti dengan yang baru. Nah, sel kulit yang lama ini memang terlihat kusam, ya, kasar. Nah, ketika dia terlepas, kemudian berganti dengan yang baru, barulah saat itu kulit kita akan terlihat lebih cerah, lebih halus, lebih glowing, lebih sehat ya. Dan apabila sel kulit mati ini menumpuk, kita juga bisa lihat melalui gambar ini bahwa kalau kita olesin produk apapun di atas sel kulit mati yang menumpuk, biasanya produknya itu nggak bisa menembus sampai ke lapisan dalam kulit. Jadi akhirnya dia hanya menumpuk saja di atas permukaan kulit. Jadi sayang-sayang gitu ya, orang Jawa bilang eman-eman, kita sudah memakai atau membeli produk yang bagus, tapi karena dia tidak bisa masuk ke dalam kulit yang bagian dalam, akhirnya tidak menimbulkan efek apapun. Kemudian kita ngomong, ini kayaknya krimnya nggak ngefek ini dok, gitu. Kayaknya saya pakai ini kok hasilnya biasa aja. Nah, mungkin karena sebenarnya dia tidak bisa masuk ke dalam lapisan kulitnya karena tertahan oleh tumpukan sel kulit mati. Nah, tahapan untuk mengangkat sel kulit mati ini penting supaya semua bahan yang kita pakai untuk menyehatkan kulit kita, untuk menutrisi kulit kita, itu bisa masuk lebih sempurna ke dalam kulit kita. Nah, caranya gimana sih dok kalau exfoliation ya? Kalau di klinik, tahap exfoliation yang paling canggih gitu ya, kita bisa menggunakan laser, atau kita bisa menggunakan peeling-peeling, seperti peeling dengan diamond, ataupun peeling dengan chemical peel. Nah, tapi itu tadi untuk yang penunjang di klinik. Nah, kalau di rumah gimana nih? Kalau di rumah yang paling simpel adalah kita melakukan scrub. Biasanya kita sarankan dilakukan sekitar seminggu sekali, atau untuk kulit yang sangat sensitif dan sangat kering, mungkin kita lakukan 2 minggu sekali. Nah, untuk face scrub ini ada banyak jenis juga yang beredar di pasaran ya. Ada yang face scrub-nya itu mengandung butiran-butiran. Jadi biasanya ini lebih cocok untuk mereka yang kulitnya normal ataupun normal cenderung berminyak gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang kulitnya sensitif atau banyak jerawatnya, itu biasanya justru tidak boleh memakai scrub yang mengandung butiran-butiran kasar karena nanti bisa mengiritasi kulitnya atau mengiritasi jerawatnya. Nah, untuk kulit seperti itu biasanya kita sarankan menggunakan peeling cream atau
produk-produk peeling yang menggunakan enzymatic peeling. Jadi biasanya mengandung enzim papain dari papaya ataupun enzim dari buah-buahan ya, yang sifatnya bisa mengangkat kulit mati tapi secara lembut dan halus sambil tetap melembabkan kulitnya dan tidak mengiritasi jerawatnya. Nah, cara pakainya gimana? Biasanya kita pakai 1-2 minggu sekali setelah kita melakukan double cleansing. Jadi setelah wajahnya dibersihkan dengan oil based cleanser, kemudian dilanjutkan dengan water based cleanser, kemudian barulah kita lakukan tahap scrub atau peeling, kemudian nanti dilanjutkan setelahnya dengan menggunakan pelembab. Nah, mungkin itu dulu dari saya, sambil nanti kita lanjut ke pertanyaan. Kita bahas dulu tentang 4 ini, nanti kalau rekan-rekan bisa mengikuti dan merutinkan keempat tahapan ini selama kira-kira 1-2 bulan, setiap hari gitu ya, kita lakukan secara konsisten, kita akan mulai melihat perbedaan di dalam kulit kita. Dan kita bisa tambah lama tambah melihat bahwa si mulguang atau efek dewy dan glowing artis-artis Korea itu bisa kita miliki juga. Mungkin saya kembalikan ke Claudia. Oke, terima kasih Dokter Silvi untuk eduk yang bagus banget. Nah, sebelum kita akan lanjut ke Dokter Silvi, saya akan ke Dokter Benny dulu ya Dok ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ini. Nah, Dokter Benny, kalau tadi saya bisa simpulkan, kalau untuk mau promil bisa datang, untuk wanita bisa datang pada hari kedua atau hari ketiga haid ya Dok ya? Ya, dan yang untuk prianya bisa berpuasa berhubungan selama 3-7 hari, dan teman-teman juga jangan khawatir untuk melakukan program hamil, asal melakukan protokol kesehatan yang baik, melakukan cuci tangan, menggunakan masker, face shield, dan juga rajin bersih, kayak gitu ya Dok ya. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk Dok, kita baca dulu ya Dok ya. Yang pertama dari Ika. Dokter, persiapan apa yang harus dilakukan untuk memulai program hamil dan kapan saat yang tepat untuk datang konsultasi dengan dokter? Silakan dokter. Oke. Jadi Ika, persiapannya tentu kita bagaimana kondisi sperma suami dan bagaimana kondisi rahim dan indung telur dari Ika, dari istri. Ya, pemeriksaan itu dilakukan pada saat awal haid. Jadi tadi sudah saya sebutkan pada hari kedua atau ketiga haid. Hari pertama adalah keluar darah merah pertama kali, gitu ya. Nah pada saat itu di new normal ini Ika coba kontak dokternya, WA atau ke kliniknya, kontak bahwa oke, saya mau kontrol besok atau lusa, karena itu adalah hari kedua atau hari ketiga saya, gitu ya. Kalau suami anytime, sebaiknya kenapa 3-7 hari? Karena tujuannya adalah untuk melakukan sperm analysis atau analisa sperma. Nah, kita tahu bahwa sperma itu kan akan berubah-ubah kondisinya. Nah, dengan kita mendapatkan kondisi sperma terbaru, kita bisa tahu bagaimana apakah program hamil yang ideal buat pasangan ini itu apakah alami, insem, atau bayi tabung. Nah, sperma itu nanti waktu dicek ada 3 nanti yang keluar hasilnya, ya, jumlahnya, kemudian bagaimana pergerakannya, berenangnya si sperma itu, dan yang ketiga adalah bentuknya. Nah, saran saya kalau periksa sperma tentu di klinik yang memang fokus ke fertility, salah satunya di Morula. Anda bisa 1 hari 2 hari sebelumnya untuk kontak di Admissions Morula untuk mendaftarkan sperm analysis tadi. Mungkin itu Ika. Jadi yang dipersiapkan macam-macam nih. Jadi kalau lifestyle mungkin nanti Ika bisa buka di @1minute fertility di IG saya, itu ada lifestyle harus dipersiapkan. Intinya adalah bahwa program hamil itu harus merupakan program yang stress free, yang tidak terlalu stres gitu ya, yang jangan sampai aduh dok, ini harus segera hamil dok, bulan ini adalah waktu terakhir saya untuk hamil, kalau enggak saya baru boleh hamil 5 tahun lagi, karena sionya nggak pas. Nah itu susah tuh ya. Jadi kalau tiba-tiba datang dan harus hamil, waduh ini susah. Jadi tolong beberapa hal harus Anda perhatikan bahwa chance angka keberhasilan hamil, ini saya mau tampilkan sebuah gambar. Gimana caranya tadi? Sharing lagi. Ini ya, share screen. Ini ya. Oke. Terus share gini. Oke.
Saya mau share screen ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, jadi ini kalau alami ini, ya. Kalau misalnya Anda melakukan hubungan seks sebelum masa subur, kemungkinan hamilnya 0%. Kalau Anda melakukan hubungan seks setelah masa subur, setelah ovulasi, kemungkinan hamilnya ya 0%. Ya. Kemudian Anda istri kedua saluran telurnya buntu 0%. Suami spermanya bermasalah, ya, jadi tidak ada sperma atau kita sebut sebagai azoosperm, kemungkinan hamilnya ya 0%. Ibu tidak ada ovulasi, ya tidak hamil, gitu ya. Jadi Anda bisa perhatikan bahwa angka kehamilan ini harus kita cek juga nih, kira-kira 0% apa enggak. Terus dok, saya hanya berhubungan sebulan sekali. Angka keberhasilan dalam setahun hamil cuma 10 orang tuh, only 10%. Jadi penting untuk melakukan hubungan secara rutin dan mengetahui kapan masa subur. Nah, setelah 1 tahun, nih langsung saya loncatin, setelah setahun, ya harusnya 80% akan hamil. Ya, jadi 20% lainnya itulah yang kita masukkan ke dalam pasangan yang tadi kurang subur, begitu ya, yang infertil atau subfertil. Nah, itu yang kita lakukan program nanti. Kita lihat masalahnya apa, apakah ada masalah sperma apa enggak, apakah ada masalah sel telur apa enggak, masalah di rahim, dan sebagainya. Mungkin itu menjawab pertanyaan, saya stop sharing lagi. Udah. Oke, terima kasih Dokter Benny. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dokter, mengingat kondisi pandemik dan belum tahu kapan berakhirnya, dengan usia pernikahan saya sudah 14 tahun. Saya usia 38, suami 41. Saya telah cek AMH 2.9, suami oligoastrenoteratospermia, dan baru saja Juni kemarin laparotomi, miomektomi, promil apa maaf dok, promil apa saja yang cocok menurut dokter? Oh maaf ya dok ya, bila ada kesalahan penyebutan. Ya, tapi di sini nggak ada tulisan ya? Saya nggak baca tadi. Yang atas nama Oppo nih dok, bawahnya Ika tadi. Oh, secara Bawahnya. private soalnya, secara private dok soalnya. Oke, gini. 14 tahun menikah, kemudian ada masalah oligoastenoterato, kemudian sudah miomektomi, saran saya IVF. Bayi tabung itu menjadi pilihan pertama. Ya, kenapa? Karena tentu usia juga menjadi pertimbangan. Usia berapa sekarang? Usianya 38 dok, untuk suaminya 41 tahun. Usia 38. Perhatikan, ya, kalau kita melihat program alami tadi, ya, bahwa chance keberhasilan hamilnya setiap bulan hanya sekitar 10-15%. Seandainya kita mencoba selama setahun, maka belum tentu langsung hamil pada saat itu. Oleh karena itu, kalau sudah menikah sekian lama dengan ada gangguan sperma, dan memang AMH masih bagus nih. Jadi yang perlu disyukuri, AMH-nya masih normal, masih dalam batas normal. Cuman apabila sudah 14 tahun dengan kondisi sperma yang oligo tadi, bayi tabung itu menjadi pilihan nomor 1. Ya, kenapa? Contoh nih, kalau kita mencari angka keberhasilan yang 10-15%, anggap aja 38 belum berhasil hamil, 39 baru hamil. Melahirkannya itu di usia 40 loh. Ya, berapa yang mau punya anak berapa? Mau punya anak 1, 2 misalnya. Kalau punya anak 2 setelah melahirkan di usia 40, nanti jarak 2 tahun misalnya, usia 42 baru hamil lagi, kemudian usia 43 baru melahirkan lagi. Otomatis angka keberhasilan kehamilan akan turun dan jarak antara ibu dengan baby juga semakin jauh gitu ya. Jadi memang saran saya bayi tabung, karena dengan bayi tabung sendiri, pada kualitas sel telur yang mungkin di atas usia 35 itu kurang baik, itu bisa kita lakukan seleksi. Dan pada sperma yang oligo, itu akan sangat-sangat membantu untuk dilakukan IVF atau bayi tabung. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Atas nama Nita Ratnasari. Dokter, langkah apa yang harus dilakukan setelah mengalami keguguran berulang sampai 3 kali? Apakah boleh langsung memulai program hamil? Dan apabila sperma tidak dikeluarkan selama 10 hari, pada saat dilakukan analisa sperma, apakah menunjukkan hasil yang valid? Terima kasih dokter. Silakan dokter. Oke.
Nita, jadi kalau kita lihat keguguran berulang 3 kali, kita mau tahu keguguran ini di usia kehamilan berapa. Ya, kalau memang di bawah 10 minggu, di bawah 8-10 minggu, salah satu penyebab tersering dari keguguran berulang adalah kelainan genetik atau kelainan kromosom. Mungkin juga ada kondisi-kondisi lain seperti faktor hormonal, kemudian kekentalan darah, atau penyakit infeksi, dan sebagainya. Jadi saran saya, coba kita cari kira-kira penyebabnya apa, kemungkinan penyebabnya apa, sehingga pada program hamil berikutnya kita bisa menjaga supaya itu nggak terjadi. Nah, boleh langsung program hamil? Boleh. Jadi kalau setelah keguguran, kurang lebih 2 kali haid, ya 2 kali siklus haid, kita sudah bisa mulai program lagi. Itu secara teori seperti itu. Tapi kadang-kadang apabila butuh waktu lebih panjang, mungkin karena ada faktor rahim yang belum kembali normal, itu bisa kita periksa dulu. Jadi saran saya, Nita, jangan putus asa, karena bukan baru 3 kali ya, artinya sebenarnya bisa hamil kan, cuman mungkin kualitas embrio yang dihasilkan itu kurang bagus sehingga dia harus keguguran, mungkin. Atau yang kedua, ada faktor-faktor lain yang harus kita lihat, ya, infeksi, tadi saya bilang, kekentalan darah, penyakit autoimun, dan sebagainya. Nah, kalau sperma, idealnya memang 37 hari. Ya, kalau sudah lebih dari 7 hari, ini sudah 10 hari, valid nggak? Ya, tentu di bawah standar. Ya, jadi kalau misalnya ini hasilnya nggak normal, ya kita bisa maklumi, karena sperma ini sudah 10 days nih, sudah 10 hari, sudah terlalu lama untuk kita periksa dari jangka waktu keluar terakhirnya. Jadi caranya adalah misalnya nih nentuin, dok, suami saya mau periksa sperma hari Sabtu. Nah, maka kurangi itu 3-7 hari sebelumnya. Mungkin hari Minggu terakhir, atau kalau lebih bagus ya 3-5 hari. Mungkin hari Rebonya atau hari Selasanya sudah dikeluarin dulu, baru kemudian ke klinik untuk mengecek apakah spermanya normal apa enggak. Ingat bahwa cari klinik, ya ini saya menyarankan di Morula, carilah klinik yang memang menggunakan standar untuk pemeriksaan sperma yang cukup teliti, di mana dia melakukan pemeriksaan morfologi atau bentuk dengan pewarnaan dan penghitungan yang memang lebih spesifik begitu. Karena tidak seluruh klinik mungkin melakukan pemeriksaan sperma dengan cara yang seperti itu. Gitu mungkin jawabannya. Terima kasih, Dr. Wendy. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dokter. Dari Kak Ayura, Dokter, pernah LO bilateral tuba non-paten, hidrosalping plus endometriosis. Karena tidak hamil setahun, kemudian saya coba HSG, kambuh lagi tuba non-paten, hidrosalp endometriosisnya. Bagaimana jika langsung program bayi tabung ya, Dok? Juni AMH 1,2, usia 26 tahun, folikel D2 pun terlihat hanya 1. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Ayura. Jadi Ayura, LO bilateral non-patent itu berarti the only way to get pregnant is IVF. Kenapa? Karena kalau kita lihat kalau kedua saluran buntu otomatis nggak bisa ketemu. Ini saya mau tunjukkan sedikit ini ya, tadi kedua saluran buntu kemungkinan hamil secara alami kan 0% ya. Nah, begini. Jadi kelihatan nggak ya? Oh, saya belum screen sharing. Ya, belum, Dok. Belum screen sharing. Screen share lagi ini. Kelihatan ya? Oke. Jadi kita tahu bahwa sperma dan telur itu ketemunya di sini. Di sini. Di sini. Ya. Di saluran telur ini. Jadi untuk hamil alami, sel sperma itu harus berenang dan ketemu sel telur di sini. Gitu ya. Nah, ketika saluran itu buntu, ini buntu atau ini buntu, otomatis secara alami sperma tidak bisa ketemu dengan telur di saluran telur. Maka yang harus dilakukan adalah tadi, kalau IVF, kalau bayi tabung kita memang tidak membutuhkan ini. Bayi tabung kita tidak membutuhkan saluran telur ini, kita nggak butuh. Kenapa? Karena nanti folikelnya itu sel telurnya kita ambil dari sini, ini kita ambil, kemudian kita temukan di luar, bukan indung telur yang diambil ya, folikel yang di dalam yang diambil, kemudian kita temukan di luar, kita seleksi, baru kemudian kita tanam di dalam sini, ya, sehingga pertemuan sperma sama telur itu tidak terjadi di saluran telur, tapi di luar, gitu. Yang kita tanamkan adalah yang embrionya, gitu ya. Jadi saran saya memang IVF. Dan memang kalau endometriosis ya dan sudah menikah cukup lama, apalagi folikel cuma 1, sebaiknya jangan ditunda karena kita nggak tahu seberapa lama
folikel itu masih tersedia. Ingat bahwa endometriosis itu walaupun sudah dioperasi bisa tumbuh lagi. Ya, jadi endometriosis itu adalah kondisi di mana ketika orang itu masih haid, otomatis dia masih mungkin terus bertumbuh endometriosisnya. Gitu Ayura, jadi saran saya langsung mulai IVF. Mudah-mudahan folikelnya masih bagus, karena Juni ini AMH ini masih bagus, 1,2. Kita masih punya harapan. Kapan ada waktu Ayura bisa datang, kita bahas, dan segera kita mulai untuk IVF-nya. Karena kalau non-paten, kedua tuba non-paten memang itu indikasi absolut untuk melakukan program bayi tabung. Oke, terima kasih Dr. Benny. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Hana. Dokter, terkait program bayi tabung, seberapa persentase keberhasilannya ya dok? Apakah satu kali program berhasil? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program bayi tabung? Terima kasih dokter. Ya, jadi angka keberhasilan bayi tabung ini berbeda-beda ya. Jadi terutama dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah kualitas sperma, dan juga yang kedua adalah kualitas sel telur. Nah, ini berhubungan sekali dengan usia. Semakin tua, semakin lanjut usia, wanita maupun pria, maka angka keberhasilannya semakin rendah. Secara umum, angka keberhasilan bayi tabung dengan sekali transfer, itu kalau misalnya usia muda, kondisi baik, itu sekitar 60-70%. Happy ya kita ya, artinya dari 100 orang yang saya tanam hari ini, 60-70 akan hamil. Lu kok nggak 100% dok? Nah, coba perhatikan tadi, ketika Anda melakukan alami yang di grafik saya yang tadi, berapa sih angka keberhasilannya? 10-15%, ya kan? 10-15%. Otomatis ini 6 kali sampai 7 kali lipat lebih tinggi. Nah, ini tentu sangat berhubungan dengan faktor-faktor tadi, ya Hana. Jadi, dan enaknya, salah satu keuntungan bayi tabung itu adalah kita bisa menentukan kapan kita mau menanam. Artinya, embrio ini bisa kita freezing, kita simpan dulu, kita menunggu sampai rahimnya baik, rahimnya ini cukup siap, gitu ya. Rahim itu adalah tanahnya, ya. Tapi kalau embrio ini adalah bibitnya, begitu. Jadi ketika kita tahu bahwa rahimnya baik, pada saat itulah kita lakukan penanaman atau embrio transfer. Mungkin itu faktor keberhasilannya dipengaruhi oleh tadi. Mungkin teknologi juga akan berpengaruh, ya. Beberapa teknologi seperti INSEE, PGTA, time-lapse, nah ini istilah-istilah ini memang agak banyak, tapi itu sesuatu yang bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan keberhasilan program bayi tabung. Karena kita tahu bahwa pemilihan embrio, cara pemilihan sperma, itu juga menjadi faktor penentu. Mudah-mudahan Hana terjawab, ya. Terima kasih Dr. Benny. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dona. Dr. Benny, untuk wanita dan pria sebaiknya masa persiapan untuk program hamil terkait pola makan, gizi, persiapan kehamilan, minimal berapa bulan sebelum melakukan IVF. Kemudian, apakah tindakan PESA atau TESA masih aman dilakukan di masa pandemi? Karena suami saya didiagnosa azoospermia. Terima kasih, dokter. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Dona. Dona, jadi kalau azoospermia memang the only way adalah IVF, bayi tabung ya. Kalau memang hasil azoospermia itu kita cari, kita lihat apakah ada gangguan dari hormon testosteronnya apa enggak, apakah FSH-nya terganggu apa enggak, apakah LH-nya terganggu apa enggak, gitu ya. Jadi kalau memang itu dalam keadaan normal dan itu akibat dari blockage atau obstruksi atau sumbatan, maka PESA dan TESA bisa kita lakukan, ya. Nah, oleh karena dan di masa pandemi ini kita sudah melakukan berkali-kali, ya. Tentu nanti suami juga akan dilakukan screening untuk COVID gitu, dan bisa kita lakukan, cukup aman untuk dilakukan. Saran saya kalau azoospermia jangan ditunda, ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah ini progresivitasnya akan menjadi semakin buruk. Jangan-jangan di PESA dan TESA pun nggak dapat nanti. Nah, oleh karena itu kalau memang sudah waktunya, sudah terkumpul biaya dan waktu sudah cukup longgar dan sebagainya, Dona, saya rasa kita waktunya untuk segera memulai. Nah, lain halnya kalau misalnya, dok, saya pasti punya waktu 2-3 bulan nih. Memang yang namanya program hamil, baik itu INSEM alami atau IVF, kalau kita berhubungan dengan lifestyle atau pola makan, itu tidak bisa serta-merta
langsung seminggu 2 minggu langsung berubah begitu kondisi kita. At least we need 100 days. Kita butuh paling nggak 3 bulan atau 100 hari untuk merubah pola makan kita dan pola hidup kita supaya itu bermanfaat. Cuman pada kondisi Donna mungkin tidak perlu untuk melakukan itu. Kenapa? Karena mungkin saya nggak tahu kondisi yang lain ya, tapi yang jelas kalau di azoosperm kita nggak perlu menunggu terlalu lama karena itu adalah indikasi yang memang cukup urgent untuk dilakukan IVF bayi tabung. Itu sih ceritanya. Jangan sampai hanya karena menunda 2-3 bulan kemudian kita tidak memulai karena belum tentu 2-3 bulan tadi 100 days tadi pasti menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Gimana kalau tambah buruk gitu kan? So, saran saya Donna, nanti pada waktu, tentu selama menunggu waktu IVF, pola hidup yang baik itu bisa dilakukan. Ya, untuk suami jangan lupa kalau memang sperm, buah zakar atau testis itu nggak suka yang panas-panas ya, jadi jangan suka duduk di cukup yang panas, celana dalam terlalu ketat, rendam air panas, naik sepeda sekarang lagi pada hobi naik sepeda panas, ditekan terus gitu ya, merokok atau asap rokok dihindari, alkohol, tidur yang cukup ya, tidur antara 7-8 jam sehari, olahraga yang teratur, hal-hal seperti itu yang mungkin bisa dilakukan sambil menunggu kapan Donna dan suami siap untuk IVF. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Benny. Kita lanjut lagi. Siang Dr. Benny, saya mau tanya, saya sudah menikah selama 2 tahun, sempat divonis juga ada kista, dok, ukurannya 3x3. Padahal sebelumnya saya rutin USG dan tidak ditemukan kista. Waktu saya USG itu memang saya dalam kondisi haid. Saya sempat khawatir. Bulan Maret kemarin saya sempat USG lagi dan tidak ada kistanya. Pertanyaan saya, kenapa ya dok? Saat diperiksa bisa muncul kista dan sekarang tidak. Kedua, saya kan ingin program hamil alami. Yang tepat bagaimana ya dok ya? Karena saya sempat ditawarkan untuk minum jamu-jamuan herbal. Mohon infonya ya dok ya. Terima kasih Dr. Benny, silakan. Oke, apa sih kista itu? Saya tunjukin dulu ya. Jadi tadi normalnya kayak gini ya. Ini kondisi normal ya. Nah, ketika kista itu kayak begini. Ini contoh kista. Ya, jadi kista itu adanya di indung telur. Ya, ini normal ovary. Ini yang disebut kista tadi. Ya. Nah, kalau kistanya hilang timbul, nggak ada, itu biasanya kita sebut sebagai functional cyst atau kista fungsional. Itu berasal dari mana? Itu berasal dari sini. Saya puterin videonya ketika orang masa subur ya. Jadi, sebentar, screen share. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah. Udah Videonya kelihatan. belum dok. Oh, videonya belum. Ini saya puterin videonya. Mana video kita? Ini. The menstrual cycle of fertile women. Ya, jadi kalau kita lihat di video ini, setiap bulan ada satu folikel yang membesar. Perhatikan. Nah, kelihatan ya, ini folikelnya membesar. Ini indung telur tadi, kemudian dia membesar. Kemudian dia pecah. Pecah ini adalah sel telur. Ya. Kemudian pecahannya ini mengecil. Gitu. Nah, pada kista yang fungsional tadi yang terjadi adalah pada saat itu dia besar terus. Gitu. Jadi tidak terjadi ovulasi, maka walaupun tetap mens, tapi tidak terjadi ovulasi. Itu yang kita sebut sebagai functional cyst. Dan biasanya dia dalam waktu 1-2 bulan akan pecah sendiri, akan hilang sendiri. Nah, beda halnya dengan kalau kista itu ada terus setiap bulan ya. Apalagi kalau kayak tadi endometriosis, kista coklat, itu dia akan ada terus. Jadi kalau misalnya kondisi tadi yang dirasakan Claudia ada dan tidak ada, kemungkinan besar itu adalah functional cyst dan nggak apa-apa, apalagi kalau ukurannya di bawah 5 cm, ya masih oke, nggak usah khawatir. Nah, kalau ingin program alami, nah coba datang ke dokter, cari kesempatan untuk mencari masa subur, tapi yang jelas bukan hanya masalah wanita saja, kalau memang mau program, suaminya 2 tahun ini sudah pernah sperm analysis belum? Sudah pernah cek sperma belum? Ya, karena penting nih. Lain kalau misalnya suami sudah punya anaknya 5 begitu, ya. Jadi nggak perlu cek lagi kalau memang anaknya sudah 5 dan barusan tahun lalu hamil. Tapi kalau dok, ini anak saya sudah 10 tahun nih, suami saya nggak mau cek sperma karena sudah pernah punya anak.
10 tahun, jangan 10 tahun, sperma setahun 2 tahun aja perlu kita ulang ceknya. Ya, jadi jangan lupa nanti kalau dia datang pada saat hari kedua ketiga kita cek kondisinya, kita program secara alami, kita cari masa suburnya. Jangan lupa juga suami juga cek sperma karena kita mau tahu apakah spermanya ini cukup optimal nggak untuk menghamili secara alami, gitu ya. Herbal, nah ini dia. Saya agak susah jawab herbal karena saya nggak belajar masalah herbal-herbalan, ya. Tapi beberapa kalau berhubungan dengan nutrisi, sayur-sayuran begitu ya, carilah yang mempunyai folic acid yang cukup tinggi ya. Sayur-sayuran ada banyak tuh ya, kayak memang agak susah carinya, brokoli, asparagus gitu kan susah ya. Oleh karena itu makanya biasanya kita menyarankan untuk minum asam folat atau folic acid yang cukup. Kebutuhannya antara 400 sampai 1000 mikrogram per hari. Ya, jangan yang berlebihan. Beberapa ada yang sampai 5 kali lipat diminum. Ini juga tidak baik, tidak sesuai ya. Nah, apokat gitu ya, itu juga bagus folic acid-nya ya. Kemudian kalau untuk sperma, tomat itu sudah terbukti ya membantu untuk sperma. Nah, tapi tentunya ini butuh waktu. Nggak bisa saya minum tomat hari ini untuk menghamili istri saya malam ini. Aduh, cepat banget gitu kan, belum sempat. Karena kita tahu bahwa sperma pun butuh at least 70 to 90 days, butuh 70 sampai 90 hari untuk spermatogenesis, untuk memproduksi sperma. Mungkin gitu secara singkat jawabannya. Ya. Terima kasih, dokter. Kita lanjut lagi atas nama Kak Lydia. Dokter, mau nanya nih, perlukah ibu Suaranya hamil? nggak ada nih. Halo? Halo, dok? Kok saya nggak dengar suara ya, Ma? Halo? Oh ya. Kedengaran ya, dok, ya suara saya? Kedengaran. Oke. Pertanyaan atas nama Kak Lydia. Dokter mau nanya nih, perlukah ibu hamil tes COVID atau tes PCR swab sebelum lahiran ya, dok? Terima kasih. Ya, Lydia, ini yang salah satu new normal yang saya anjurkan. Jadi untuk semua pasien yang ingin melahirkan, saran saya yang terbaik adalah swab atau PCR. Kenapa? Karena sangat mungkin kita bisa melindungi supaya baby ini tidak tertular, Lydia. Karena kan kita tahu bahwa ibu hamil, seandainya dia tertular COVID, mungkin dia tanpa gejala, OTG, orang tanpa gejala gitu. Dan baby ini sebagian besar sangat tidak tertular saat dalam kandungan. Dia mungkin tertular ibunya ketika dia lahir, kena bersin, kena droplets dari ibunya dan sebagainya. Memang saya sarankan tetap tes PCR ya. Ingat yang terbaik adalah PCR, bukan tes rapid test. Jadi kalau Anda mau melahirkan dan hanya dites rapid test, ini belum optimal, belum mampu menggambarkan status sebenarnya dari ibu ya. Jadi saran saya kalau mau lahiran, konsultasikan ke dokter kandungannya. Dan kalau saya sendiri secara pribadi dan memang dianjurkan adalah yang terbaik memang tesnya PCR atau swab. Dan nggak usah takut ya, carilah tes PCR swab yang hasilnya cepat jadi. Karena kalau habis PCR dan kemudian kita pulang hasilnya baru seminggu kemudian misalnya, kalau seminggu itu kita tertular di rumah kan kita nggak tahu. Ya, jadi saran saya coba cari tes PCR yang bisa lebih cepat jadi dan kemudian konsultasikan hasilnya dengan dokter Anda. Gitu ceritanya. Oke, terima kasih Dr. Beni. Ada pertanyaan kembali dari Amelia Anggia. Dr. Beni mau tanya, jika sudah dilakukan laparoskopi didiagnosis endometriosis ke GR1, apakah perlu terapi lanjutan hormon juga ya? Tuba paten dan sel telur sudah bagus. Terima kasih, dokter. Pertanyaannya buat Amelia, ini pengen hamil nggak? Ya, kalau pengen hamil, segera program hamil. Bukan diberikan terapi hormon lagi, gitu ya. Nah, apalagi kalau memang sudah tidak ada endometriosisnya. Tapi kalau misalnya ini tidak urgent untuk segera hamil, memang saran saya diinjeksi GnRH, ya. Ada 2 merek yang paling sering dipakai di Indonesia, Androlin dan Tapros, itu biasanya diberikan. Cuman kalau memberikan itu, otomatis selama pemberian itu tidak ada masa subur. Selama pemberian itu kita tidak lakukan program hamil. Jadi kalau Amelia ingin program hamil, maka sebaiknya segera dilakukan program hamil tersebut. Tapi kalau enggak, ya suntik dulu tuh. Karena kita butuh waktu penyuntikan antara 3 sampai 6 bulan untuk mengembalikan ke kesempatan tidak bertumbuh dengan cepat gitu. Karena yang namanya endometriosis itu dia akan tumbuh lagi. Walaupun sudah disuntikin pun nanti kemungkinan dia akan tumbuh lagi. Oleh karena itu, kalau misalnya Amel tujuannya adalah untuk hamil,
Maka setelah laparoskopi jangan lebih dari setahun, kalau bisa dalam waktu 3-6 bulan setelah laparoskopi itu segera program hamil, ya. Karena biasanya setelah setahun, misalnya tunggu terlalu lama, itu akan tumbuh lagi endometriosisnya. Itu ya, Mel. Oke, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lagi dari Teresia. Dokter, kadang kalau saya berhubungan, saya merasa sperma bisa keluar saat saya BAK, mungkin buang air kecil ya dok ya. Apakah itu artinya ada yang kurang sehat? Apa yang perlu dilakukan ya dok? Silakan dokter. Iya, jadi gini. Sperma itu ada waktu liquefaction namanya. Sperma itu ada waktu mencair, ya. Dalam waktu 30-60 menit dia akan berubah jadi kayak air begitu. Sama halnya seperti kalau misalnya kita masukin air ke dalam vagina, otomatis kalau kita berdiri pasti akan keluar dari situ. Jadi wajar ya, Teresia, normal kalau misalnya habis berhubungan tiba-tiba mungkin bahkan besok paginya masih keluar tuh sisa spermanya. Itu normal ya. Dan yang penting adalah setelah berhubungan jangan langsung pergi dan loncat-loncat keluar, ngeluarin airnya ya. Nggak jadi hamil-hamil. Bukan nggak jadi hamil, bisa juga tetap hamil, cuman chance-nya akan lebih rendah. Saran saya setelah berhubungan, setelah ejakulasi, ya, baring dulu sekitar 30 menit, ya. Kalau mau diganjel di bokong bantalnya boleh. Nggak usah sampai jungkir balik ya. Beberapa ada pasien yang sampai, ngangkat kakinya ke tembok begitu. Nggak perlu ya, cukup bokongnya diangkat dikit, diganjel bantal, tahan setengah jam sampai 1 jam, setelah itu baru jalan. Sehingga ada waktu dari sperma itu untuk masuk ke dalam. Nah, yang air cairan itu cuman pembawanya aja, ya. Spermanya itu nggak bisa kelihatan dengan mata, ya. Jadi rasa, bau, warna, kekentalan itu semua bukan berasal dari testis, bukan berasal dari buah zakar, tapi itu berasal dari kelenjar-kelenjar lainnya. Maka ketika ada suami bilang, wah sperma saya banyak nih, wah kental nih, sampai tumpah-tumpah, ini nggak masalah, ini pasti. Itu semua tidak bisa dijawab dengan hanya dari fisik luarnya saja. Kita harus melihat di dalamnya apakah sel spermanya itu cukup banyak, bisa berenang, dan bentuknya bagus apa enggak. Jadi Teresia, boleh tetap ya, tapi yang jelas jangan langsung habis berhubungan langsung jalan ke WC, coba baring dulu sekitar setengah jam, 1 jam, baru dipakai jalan. Gitu. Oke, dok, kita bacakan 2 pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini banyak banget yang masuk, tapi karena terbatasan waktu kita bacakan 2 pertanyaan terakhir ya dok ya. Oke. Ini dok, atas nama Kak Astrid, dokter pada kasus azoospermia, FSH tinggi, testosteronnya rendah, TC hasil spermatik, pemeriksaan kromosomnya tidak ada kelainan, varicocele tidak ada. Apakah masih ada chance untuk program ya dok? Silakan dok. Masih ada ya. Nanti kita lihat ini kapan dilakukan tesnya, Astrid. Kalau memang spermatiknya masih bisa membuahi, kita bisa pakai untuk IVF. Tapi yang jelas itu berarti tesnya dilakukan pada saat OPU, pada saat ovum pick up. Kita tidak bisa melakukan freezing pada spermatik. Ya, memang FSH tinggi dan testosteron rendah ini tantangan yang cukup besar buat kita untuk mendapatkan sperma. Ya. Kromosom tidak kelainan ini good news, karena kalau memang ada Y kromosom defect itu akan susah kita mendapatkan sperma yang bisa membuahi. Jadi Astrid, saran saya kalau memang ada terapi, nanti andrologis atau urologis akan memberikan terapi dulu, kemudian akan dilakukan TC ulang. Gitu ya. Terima kasih Dr. Benny. Untuk pertanyaan terakhir dari Kak VV, dokter tolong tanya, kalau sperma dan sel telur itu sudah ditemukan, apa itu berarti sudah menjadi zigot atau calon bayi ya? Kalau ditunda, belum dimasukkan ke dalam rahim, bagaimana dengan umurnya? Apa selama masa penyimpanan itu umurnya tidak bertambah? Silakan Dr. Benny. Nggak bertambah. Jadi kita akan memfreezing embrio pada usia embrio itu 5 hari biasanya. Jadi pada usia 5 hari itu adalah usia di mana embrio itu sampai di rahim. Kalau misalnya alami, dia ketemu pada hari ke-0, terbuahi, dia akan berjalan ke dalam rahim dan nempel tuh di day 5, kurang lebih antara day 5 day 6. Di saat itulah embrio itu kita bisa freezing, ya, kita simpan. Saat disimpan itu umurnya nggak bertambah karena dia pada fase 0 pada saat tidak berkembang, ya. Nah, sekarang sama seperti misalnya kita mau membekukan apa nih? Transplantasi ginjal, apa transplantasi liver ya, dari mana tuh? Dikirim dari Cina, dari mana gitu ya. Itu kan di freezing, disimpan. Itu bukan berarti saat itu dia bertambah terus umurnya, enggak. Umurnya tetap segitu, usia umurnya tetap day 5, tetap hari ke-5 atau blastosis tadi. Sehingga memang namanya embrio, calon bayi. Tapi bukan jadi bayi ya. Jadi jangan bayangkan bahwa embrio itu kelihatan dengan mata besar begini, enggak. Dia kecil banget,
mikroskopis sehingga kita baru bisa lihat dengan mikroskop baru kelihatan, dan itu yang kita simpan karena dia masih dalam fase yang layak untuk disimpan. Itu mungkin pertanyaannya udah terjawab. Oke, terima kasih Dokter Benny. Nah, ini kita lanjut dulu ke Dokter Sylvia, Dok ya, sebelum kita closing dan menyerahkan hadiah. Terima kasih Dokter, nanti kita ketemu lagi ya Dok ya, sebentar lagi ya. Oke, halo Dokter Sylvie. Nah, Halo, Clau. iya, ini kali ini untuk pertanyaan Dokter Sylvia Dok ya. Oke. Atas nama Kak Rania, Dokter Sylvie, untuk kulit acne prone, apakah aman untuk menggunakan 10 step skincare? Apakah tidak akan breakout? Silakan Dok. Oke. Untuk yang acne prone, itu kalau yang skincare-nya Korea yang sampai tadi saya bilang sampai 7 steps dan 10 steps, itu memang biasanya lebih sesuai untuk kulit kering. Dan memang juga di Korea itu kan kita juga lihat bahwa mereka punya siklus 4 musim ya. Jadi biasanya kulitnya memang cenderung mudah kering. Makanya mereka banyak pakai layering yang sifatnya moisturizing. Nah, untuk di Indonesia yang sifatnya kulit yang acne prone, memang kita sarankan dimulainya dengan 4 step yang tadi saya jelaskan dulu. Jadi misalnya kita lewati dulu step-step yang lainnya, dimulai hanya dengan 4 step tadi. Ya, tahapan moisturizernya dipilih yang dalam bentuk gel atau lotion sehingga bisa lebih ringan ke kulit, dan ditambah tentunya dengan produk-produk untuk obat berjerawat ya. Jadi mungkin jadi 5 step gitu karena kita akan menambahkan produk yang berjerawat. Jadi step yang untuk menggunakan essence, step untuk menggunakan masker dan lain-lain itu biasanya kita skip atau kita prolong ya. Agak kita mundur-mundurin gitu. Nah, dengan 4 step tadi yang saya jelaskan, ditambah dengan penggunaan obat jerawat yang sesuai dengan jenis jerawatnya, itu biasanya tidak akan menimbulkan breakout ataupun purging ya. Tapi kalau memang kita mau coba yang 7 atau 10 steps, itu memang harus hati-hati sekali memilih produknya sambil disesuaikan dengan kondisi kulit pada saat itu. Mungkin gitu untuk Mbak Rania. Oke, terima kasih dokter. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Kak Cinta. Selamat pagi Dokter Sylvie. Untuk kulit sangat kering hingga timbul sisik, bagusnya untuk sabun cuci muka dengan menggunakan yang bentuk foam atau cair atau gel ya dok? Silakan dok. Oke. Untuk kulit yang kering tadi, kan kita juga sarankan untuk menggunakan double cleansing ya. Nah, untuk tahapan pertamanya bisa dipilih yang milk cleanser yang biasanya mengandung lebih banyak. Kalau kayak milk cleansernya Esther itu dia mengandung kayak goat milk atau susu kambing gitu ya. Jadi dia juga selain membersihkan, dia bisa melembabkan kulit juga. Nah, untuk sabunnya biasanya kita pilih yang kandungan deterjennya lebih sedikit atau memang sabun-sabun yang biasanya memang diformulasikan khusus untuk kulit kering. Jadi biasanya ada penambahan unsur-unsur pelembab gitu ya, kandungan deterjennya juga lebih sedikit. Nah, bentuknya biasanya bisa masih berupa foam gitu ya, seperti gel bening, kemudian nanti ketika dibusakan tetap ada foamnya, atau kalau kulitnya sangat kering sekali bisa memilih yang dalam bentuk balm. Jadi seperti balsam yang memang kandungan pelembabnya lebih tinggi. Nah, sebenarnya selain dari faktor sabunnya, kalau sudah sampai bersisik, itu tandanya kondisi kulitnya sudah benar-benar dehidrasi ya, sudah benar-benar kering. Nah, ini nggak cukup hanya dengan kita misalnya mengganti sabun saja. Jadi biasanya perlu penambahan dengan serum. Jadi setelah sabunnya itu yang penting. Jadi ketika kulitnya baru dicuci dengan sabun gitu ya, baru dibersihkan, dia sudah saat kondisi kulitnya masih cukup lembab, terkena air, nah itu kita berikan pelembab ya berupa serum, kemudian di layering lagi setelah pakai serum dengan moisturizing cream. Nah, itu tahapan yang lebih penting lagi daripada hanya sekedar memilih sabunnya itu tadi. Mungkin begitu bisa dicoba. Oke, terima kasih dokter. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Gracia. Selamat siang Dokter Sylvie. Selain 4 step menjaga kulit glowing yang sudah disebutkan, apalagi yang mempengaruhi kondisi kulit, seperti makan dan minuman, stres, pola tidur? Silahkan dok. Untuk tadi pertanyaannya pola hidupnya gitu ya, berarti ya kira-kira yang bisa mempengaruhi kondisi kulit supaya glowing apa? Nah, tentu saja pola hidup kita sehari-hari seperti makanan gitu ya, olahraga,
kecukupan minum air, itu semuanya sangat mempengaruhi kondisi kulit kita. Biasanya kalau antioksidan di dalam kulit kita cukup, ya, yang kita bisa penuhi lewat vitamin, lewat mineral, lewat sayur-sayuran dan buah-buahan, biasanya otomatis kulit kita juga ada glowing-nya sendiri. Dan jangan lupakan juga pola tidur. Jadi mereka yang tidurnya kurang dari 7 jam sehari, itu biasanya kulitnya mudah terlihat kering, terlihat kusam, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidurnya cukup. Nah, jadi selain nutrisi yang kita berikan dari luar lewat perawatan skincare, tentunya kita juga perlu memperhatikan kondisi perawatan dari dalam juga. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari atas nama Kak Alin, Dokter Silvi, untuk perawatan instan cukup gunakan satu pelembab all day pagi atau malam atau bagaimana dok? Silakan dokter. Oke, kalau untuk pelembab biasanya memang pagi dan malam boleh sama. Cuman kalau kita nanti mau pakai extra care gitu ya, kita udah rutin, udah terbiasa, akan lebih bermanfaat ketika pelembab malam kita ganti dengan krim malam yang secara khusus ya. Jadi umumnya kalau itu cuman moisturizer aja atau pelembab aja itu bisa dipakai all day long. Mau dipakai pagi, nanti sore hari sehabis mandi sore dipakai lagi, kemudian malam sebelum tidur dipakai lagi, itu boleh. Jadi nggak apa-apa satu produk untuk dipakai sepanjang hari. Tapi kalau kita nanti mau meningkatkan lagi nih, udah mulai terbiasa, udah mulai rutin, terus kita mau step up lagi, meningkatkan lagi supaya kondisi kulit kita jadi lebih baik lagi, biasanya untuk yang pelembab di malam harinya kita sarankan yang dalam bentuk memang khusus untuk yang kita sebut dengan krim malam. Kenapa? Karena biasanya di krim-krim yang disebut dengan krim malam itu bahan-bahan untuk kandungan regenerasi sel kulit, bahan-bahan untuk anti-aging, itu bisa lebih maksimal ya, kayak seperti terutama vitamin A itu kan sangat bagus untuk anti-aging. Nah itu biasanya hanya diberikan di krim malam dan tidak dicampur di pelembab yang bisa dipakai di pagi hari. Jadi kalau mau praktis boleh, tapi kalau sudah kebiasaannya terbentuk dan kita mau kondisi kualitas kulit kita meningkat, yang pelembab malamnya kita ganti dengan krim malam itu tadi. Oke, terima kasih Dokter Silvi. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk, baik untuk Dokter Beni maupun untuk Dokter Silvi. Tapi karena keterbatasan waktu ya dok, jadi kita tidak bisa menjawab semuanya. Mohon maaf ya teman-teman. Nanti bisa kita lanjutkan jawabannya ke sesi selanjutnya. Nah, Dokter Silvi, untuk pertanyaan terakhir ya dok ya, atas nama Kak Tessa. Dokter, saya ingin tanya nih dok, daerah T saya ini oily, tetapi di bagian hidung saya meskipun berminyak ada beberapa bagian yang bersisik dan kering. Ini kenapa ya dok? Terima kasih sebelumnya. Silakan dok. Oke, ini kulitnya oily, tapi di bagian hidungnya ada yang bersisik dan kering. Nah, ini masalah klasik ya. Jadi orang yang punya bawaan kulit berminyak itu bukan berarti kulitnya nggak bisa kering. Kadang karena kulit kita berminyak kan kita pakaiin sabun ataupun krim atau pelembab. Kadang kita ambil yang pelembabnya sifatnya untuk sekalian menahan kadar minyak gitu. Nah, perawatan dari luar yang kita pakai tadi itu juga bisa berefek kepada kulit kita. Jadi yang tadinya normalnya kulitnya berminyak bisa berubah ke keadaan menjadi kering. Nah, tanda bersisik ini sebenarnya menandakan bahwa keringnya sudah dalam tahap yang lebih lanjut gitu ya, karena sampai kulitnya ikut mengelupas. Nah, ini berarti moisturizing-nya kurang. Jadi mungkin kesalahan di pemilihan sabunnya mungkin sifatnya terlalu mengikis minyak alami yang memang ada di kulit kita. Jadi normalnya kan kita punya acid mantle di kulit kita ya, yaitu lapisan minyak yang memang melindungi kulit kita dari dehidrasi dan menjaga kelembapan. Nah, mungkin sabunnya mengikis habis nih lapisan pelindung kulit itu tadi. Jadi dia lebih mudah kering gitu ya. Atau mungkin di daerah T-nya itu karena kita cenderung berminyak, jadi kita banyak pakaiin obat-obat jerawat. Jadi dia juga terlalu kering. Nah, ketika tidak diimbangi dengan pelembab yang memang dikhususkan untuk kulit berminyak, itu bisa timbul kondisi seperti ini. Jadi mungkin sarannya kalau sudah seperti itu,
dikurangi obat-obat yang khusus untuk berminyak di daerah hidung, terutama yang tadi sudah sampai bersisik, digantikan dengan pelembab-pelembab. Nah, untuk kulit yang berminyak bisa pilih pelembab. Tadi saya sekalian jawab juga, tadi kayaknya sempat ada yang nanya, pelembab apa sih dok yang bisa untuk kulit berminyak? Nah, biasanya bisa pilih yang mengandung sodium hyaluronat, hyaluronic acid, gitu ya, atau mungkin mengandung aloe vera. Jadi honey extract, jadi bahan-bahan yang memang juga ada efek untuk antiinflamasinya gitu ya, jadi bisa bermanfaat untuk jerawat juga ya. Kemudian yang lagi ngetren nih yang dari fermentasi beras ya, rice ferment, sake extract, nah itu juga bahan-bahan yang cukup bagus digunakan untuk menekan peradangan pada kulit berminyak, tapi juga di sisi lain dia bisa membantu melembabkan jerawatnya. Nah, jadi bisa dilengkapi dengan penggunaan produk tadi untuk mencegah kondisi sampai jadi bersisik itu tadi. Semoga bisa membantu untuk Kak Tessa ya. Baik, terima kasih Dr. Silvi. Ini teman-teman yang masih bertanya dan masih belum bisa dijawab oleh Dr. Silvi, bisa langsung mengunjungi ke klinik kami di Esther House of Beauty Dharma Permai Selatan. Nanti bisa menghubungi via WhatsApp atau bisa datang langsung ke klinik kita untuk bisa konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Silvi. Terima kasih ya Dr. Silvi. Dr. Silvi, saya mau lanjut sebentar ke Dr. Benny. Halo Dr. Benny. Halo Dr. Benny. Halo. Dokter Benny, ada pertanyaan satu yang tertinggal dan mungkin semoga masih bisa nutup untuk dijawab ya dokter ya. Atas nama Kak Cindy, dokter. Dokter, makasih penjelasan untuk awal tadi. Dokter Benny, ini saya mau tanya, jika pasien usia 32 tahun memiliki diabetik tipe 1, full insulin HbA1c, rata-rata di angka 6,6. Kena diabetik saat usia 30 dalam masa pandemi ini, apakah aman ya dokter untuk hamil pertama? Terima kasih dokter. Terakhir ya dok ya, terima kasih. Jadi kalau diabetes tipe 1 kan memang insulin dependent ya, harus menggunakan insulin. Untuk hamil aman-aman saja, asal sudah terkontrol gulanya. Tentunya dalam keadaan gula yang terkontrol dengan injeksi insulin yang baik, maka kehamilan akan berjalan dengan lebih baik dibandingkan kalau misalnya diabetes ini belum terkontrol. Jadi saran saya, Cindy, harus melakukan kontrol yang rutin, dan apabila dia sudah normal, sudah under treatment dan sudah terkontrol gula darahnya, kita bisa melakukan program apa saja, baik alami, INSEE maupun IVF, itu nggak ada masalah. Oke, terima kasih ya Dokter Benny untuk informasi dan jawabannya. Nah, ini saya mau membacakan untuk pemenang hadiah ya, Dokter Benny dan Dokter Silvi. Untuk yang sudah bertanya ke Dokter Benny dan Dokter Silvi. Untuk yang pertama, yang sudah bertanya ke Dokter Benny, pemenang pertama atas nama Kak Ika Hartono. Selamat Kak Ika Hartono. Kak Ika Hartono ini nanti rencana mau program hamil dok, soalnya dokter barusan WA saya, kayak gitu. Oke, dan yang kedua adalah Kak Ayura. Selamat Kak Ayura, nanti tim kami akan menghubungi Kak Ayura ya untuk penyerahan hadiah selanjutnya. Dan kemudian untuk Dokter Silvi yang telah bertanya ke Dokter Silvi, pemenang pertama atas nama Kak Rania. Selamat Kak Rania. Dan yang untuk pemenang kedua atas nama Kak Gracia. Baik, terima kasih ya Dokter Benny dan Dokter Silvi untuk waktunya. Dokter Benny dan Dokter Silvi, sebelum kita mengakhiri, boleh nggak dok kalau kita foto bersama dengan semua peserta? Boleh. Boleh ya? Oke. Nah, teman-teman peserta boleh dong nyalain videonya, kita biar foto bareng-bareng ya. Kita tunggu sampai semuanya nyala ya. Oke, kita foto. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dokter Benny. Terima kasih Dokter Silvi untuk waktunya. Dokter Benny, nanti kapan-kapan kita undang lagi ya dok ya. Kita undang lagi ya dok ya ke webinar kita, karena banyak banget yang masih antusias nih dok soalnya dok. Oke. Terima kasih ya teman-teman untuk waktunya, dan terima kasih untuk Dokter Silvi. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya.
Thank you, Dr. Benny. Terima kasih Dr. Silvi. It's an honor for us to have you. Dokter Benny mau ditunggu sebentar ya. Halo, Dokter Benny. Apa kabar? Halo, Dok. Aduh, akhirnya bisa kolaborasi sama Dokter Benny ya, Dok. Aduh, ya sama-sama. Iya. Mohon maaf kalau malahnya salah ya, Dok. Nggak apa-apa, lancar-lancar kok. Internetnya juga lancar. Nanti Bagus. sekitar jam 1:30-an saya ke sana, antar hadiah bisa ya, Dok ya? Saya antar ke Morula. Atau hari Senin, Boleh, Dok? boleh. Saya nanti jam 1 di Total Life Clinic sebenarnya di Bogowonto. Atau Mungkin Senin, Dok? bisa di Total Life Clinic itu di Bogowonto 16. Oh, atau saya ke sana ya? Boleh. Boleh. Saya juga ada praktik jam 1 nanti. Oh iya. Ini Dokter Silvia saya, Dok. Halo, Dr. Benny. Thank you so much. Terima kasih. Saya termasuk yang hamil di masa pandemi nih, Dok. Oh ya, hamil berapa bulan? 6 Dr. Silvi? bulan. 6 bulan. Hamil ke berapa nih, Dok? Keempat. Berpengalaman berarti. Dok, kita boleh foto ya? Bertiga. Boleh. Kangen-kangen ya. Pengen punya Ya, foto mari. sama Dr. Benny. Soalnya kita berdua ini
Ngefans? Fansnya dokter Fansnya Jenny di dokter IG. Jenny. Nanti kita tag nggak apa-apa ya dok ya. Boleh, boleh. Udah? Foto pakai apa? Pakai screenshot ya? Iya, iya, Dok. Saya pakai screenshot. 1, 2. Oke. Dok, pilih lagi boleh ya, Dok ya? Saya ngefans banget nih soalnya. Saya foto ya, Dok ya. 1, Boleh. 2, 3. Oke, terima kasih, Dokter. Berarti saya kan foto ya? Kenapa? Di Bogowonto, di Total Life Clinic ya? Dok, kalau bisa nih kita bikin lagi dong, Dok. Boleh, kapan-kapan Boleh kita ya? waktu bareng-bareng ya, kita ngobrol bareng lagi. Di live IG mungkin ya dok ya, berikutnya kita cobain ya. Iya. Dok, nanti kalau Claudia konsul tipis-tipis di charge aja ya dok ya. Dia nganterin hadiahnya pasti sambil konsul-konsul nih dok. Kenapa ini Alasan dia dok, alasan. Tadi saya tanya itu dok, yang kista itu. Saya tanya. Yang kista, yang ada kista tuh loh dok. Oh oke. Itu saya. Jadi itu saya tuh rutin dok, USG itu. Tapi saya sempat kayak, ini nggak apa-apa dok, saya ngomong sebentar dok. Kista fungsional kan? Kalau kista fungsional tadi Claudia, kalau dia bilang itu biasanya kista fungsional itu. Jadi mungkin tetap mens, tapi nggak ada ovulasi. Itu yang kita sebut sebagai anovulatoire menstruations. Jadi tidak ada ovulasi, tapi tetap mens. Itu bisa terjadi dalam wanita normal setahun sekali, 2 kali. Yang penting biasanya setelah 1 kali haid, 2 kali haid, ya harusnya hilang kalau dia. Jadi apalagi kalau cuma 3 cm kan nggak besar, jadi nggak perlu diapa-apain. Saya takut sih dok, karena waktu itu memang saya USG-nya bukan sama dokter yang biasanya sama saya dok. Biasanya tuh saya nggak ditemukan kista. Kemudian tuh sempat langsung didiagnosa, oh kamu ini gendut, kamu ini berbulu bayi. Saya nangis dok waktu itu dok, jujur saya nangis. USG-nya pada saat hari keberapa? Gini, jadi paginya itu, ini agak lucu sih dok ceritanya. Paginya itu saya tuh keluar darah warnanya pink dok, pink muda. Pink muda, kemudian malamnya itu keluar kayak gumpalan gitu. Nah besoknya itu saya tuh konsultasi ke dokter, tapi karena dokter saya yang biasanya nggak ada, saya ke salah satu dokter lainnya kayak gitu loh dok. Nah itu dibilangin loh, ini doktermu nggak bilang kalau ada kista 3x3 kayak gitu. Terus kamu ini gendut, kamu ini bulunya bayi. Saya nangis di dokter itu, saya divonis nggak bisa punya anak waktu itu. Itu waktu USG transvagina, lewat bawah. Nah saya disuruh transvagina tapi saya nggak mau karena saya udah nggak kuat dok. Jadi masih USG yang luar. Yang mana yang biasa dok? Kayak gitu. Takut kalau dia, kalau memang fungsional sis, kalau dia ada nggak ada itu wajar sih, wanita akan mengalami itu. Terus kalau BMI-nya tinggi, body mass index-nya tinggi atau gemuk, memang kalau sampai mengganggu ovulasi, sampai mengganggu siklusnya menjadi nggak teratur, itu memang harus diet, menurunkan berat badan dan olahraga. Tidak harus drastis ya, cukup menurunkan berat badan kurang lebih 5% aja. Jadi kalau misalnya beratnya sekarang misalnya 60 ya, turunkan 3 kilo aja tuh dalam waktu sebulan 2 bulan. Biasanya dengan menurunkan 5% itu mensnya akan menjadi lebih teratur. Nah, kalau misalnya pada saat kita transvaginal, USG lewat vagina dan kita lihat ada bentukan folikel yang kecil-kecil, itu namanya PCO misalnya ya, kecil-kecil banyak. Nah, itu yang kita khawatirkan menyebabkan kualitas sel telurnya nggak bagus. Tapi itu belum berarti bahwa itu harus segera bayi tabung, juga belum begitu ya. Jadi yang penting kalau emang tujuannya hamil, nah ini kita harus lihat nih, karena pemeriksaan itu paling baik justru pada saat mens hari kedua ketiga itu untuk membedakan apakah ini adalah kista fungsional ataukah ini kista sesungguhnya gitu ya, kista yang bukan fungsional, yang penyakit lah istilahnya atau apa. Dan yang kedua juga kita lihat kondisi PCO itu justru pada saat awal-awal haid tadi, bukan pada saat di tengah-tengah ovulasi. Jadi nanti kalau dia janjian aja nanti kita USG lewat bawah. Tapi memang USG lewat bawah itu nggak usah takut sih, itu cuma masuk dikit kok. Masuk pasti lebih kecil dari punya suami deh. Karena kecil banget. Karena kecil dia, memang dibuat kecil dan tidak nyeri. Memang nyaman. Tapi harusnya sih tidak sakit. Oke, terima kasih dok. Mungkin ada tips-tips untuk dokter saya nih dok, lagi hamil nih dokternya dok. Tips terakhir dok. Ya udah ngerti lah, terus keempat sudah pengalaman pasti. Oke dok. Oke. Makasih ya dokter. Thank you sampai ketemu banget ya. dokter Denny, sampai ketemu. Ketemu, mari.